Assalamualaikum. Halo Ananda, bertemu lagi dengan Bunda Zira. Apa kabar Ananda? Semoga selalu sehat dan semangat. Nah, pada hari ini Bunda akan bercerita tentang kisah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam adalah nabi yang kedua Allah utuskan ke muka bumi ini. Dan Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan keenam dari Nabi Adam loh Ananda. Mau tahu kisah lanjutnya? Yuk kita mulai. Ananda, tahu tidak? Kisah Nabi Idris alaihissalam merupakan peringatan bagi kaum muslimin Ananda. Sebagai manusia pilihan, Nabi Idris alaihissalam telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk merasakan kematian, melihat surga, dan melihat neraka. Pengalaman yang pastinya akan membuat merinding Ananda. Bagaimana tidak? Kematian dan neraka itu yang biasanya dialami oleh manusia, ternyata justru ingin dirasakan sendiri oleh Nabi Idris alaihissalam. Wah Ananda, hebat ya Nabi Idris alaihissalam. Nah, dengan berbagai pengalaman yang diberikan tersebut, Allah memberikan tugas kepada Nabi Idris alaihissalam untuk mengajak seluruh umat manusia agar selalu berjalan di jalan kebenaran. Nabi Idris alaihissalam diberikan karena ia senang belajar. Kemampuannya terhadap berbagai ilmu pengetahuan sangatlah tinggi, seperti perbintangan, membaca fenomena alam, berhitung, merawat kuda, menjahit pakaian, dan sebagainya. Ia juga dikenal dengan sebutan Asadul Usud, yang berarti singa. Ananda tahu singa? Iya, singa itu adalah si raja hutan yang pemberani ya Ananda. Kenapa Nabi Idris alaihissalam disebut seperti singa? Karena Nabi Idris alaihissalam tidak pernah takut dan putus asa saat menjalankan tugasnya sebagai nabi. Ia juga ramah, maaf, dan tidak sombong. Nabi Idris pernah berinteraksi dengan malaikat Israel, dan mereka pun sudah bersahabat sangat lama. Sebagai seorang nabi yang mendapat tugas dari Allah untuk mengajak umat manusia berbuat kebaikan, ia bersahabat dekat dengan beberapa malaikat Ananda, termasuk malaikat Israel, sang pencabut nyawa. Suatu saat, malaikat Israel meminta izin kepada Allah untuk mengunjungi Nabi Idris alaihissalam karena merasa sangat rindu kepada beliau. Setelah mendapatkan izin, malaikat pun mendatangi Nabi Idris alaihissalam dengan menyamar sebagai seorang pria yang membawa banyak buah-buahan. Selama 4 hari, mereka bersama dan semakin akrab. Lama-kelamaan Nabi Idris merasa curiga dengan tamunya tersebut Ananda, dan ia bertanya tentang jati dirinya sebenarnya. Nabi Idris alaihissalam berkata, "Ya tuanku, siapa sebenarnya Anda?" Kemudian dijawab oleh malaikat Israel, "Maaf ya Nabi Allah, saya sebenarnya adalah Israel." Lalu Nabi Idris pun menjawab lagi, "Malaikat Israel, kaukah itu sang penyabut nyawa?" Malaikat Israel, "Benar ya Idris." Akhirnya pria itu mengaku bahwa dirinya adalah malaikat Israel, sahabat Nabi Idris alaihissalam sendiri. Nabi Idris, "Sudah 4 hari engkau bersama denganku. Apakah engkau juga menunaikan tugasmu dalam mencabut nyawa makhluk-makhluk di dunia ini?" Malaikat Israel pun menjawab, "Wahai Idris, selama 4 hari ini banyak sekali nyawa yang telah saya cabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Aku ambil mereka bagaikan seseorang sedang menyuap-nyuap makanan." Mengetahui hal tersebut, Nabi Idris alaihissalam terkejut. Ia bertanya, apakah kedatangan malaikat tersebut hendak mencabut nyawanya ataukah hanya sekedar berkunjung? Nabi Idris pun bertanya, "Wahai malaikat Israel, lantas apa maksud kedatangan engkau kemari? Adakah engkau ingin mencabut nyawaku?" Malaikat Israel pun menjawab, "Tidak Idris, saya datang memang untuk mengunjungimu karena saya rindu dan Allah mengizinkan saya." Setelah mendengar bahwa sang malaikat hanya ingin mengunjunginya, Nabi Idris alaihissalam sedikit lega. Namun, rasa penasaran Nabi Idris alaihissalam tentang kematian semakin menjadi hingga ia meminta malaikat untuk mencabut nyawanya. Nabi Idris, "Wahai Israel, saya punya satu permintaan dan tolong kabulkan. Tolong cabut nyawa saya dan minta izin ke Allah untuk mengembalikan nyawa saya.
Saya hanya ingin merasakan sakaratul maut yang banyak orang katakan sangat dahsyat. Malaikat Israel, sesungguhnya saya tidaklah mencabut nyawa seseorang pun, melainkan hanya dengan izin Allah. Ananda, Nabi Idris alaihissalam itu ingin merasakan sendiri rasanya sakaratul maut. Berani sekali ya Nabi Idris alaihissalam itu, Ananda. Nah, dengan begitu, tahukah Ananda tujuan Nabi Idris alaihissalam mengajukan permintaan aneh itu? Permintaan itu Nabi Idris alaihissalam lakukan agar saat berdakwah, Nabi Idris alaihissalam tidak hanya mengatakan omong kosong saat menceritakan tentang kematian yang belum pernah ia rasakan. Kemudian, malaikat meminta izin pada Allah untuk memenuhi permintaan Nabi Idris alaihissalam. Atas seizin Allah, permintaan Nabi Idris alaihissalam pun dikabulkan. Tak berapa lama, atas izin Allah, Nabi Idris alaihissalam dihidupkan kembali. Begitu hidup kembali, Nabi Idris alaihissalam menangis sejadi-jadinya. Saat ditanya malaikat Israel bagaimana rasanya sakaratul maut, Nabi Idris alaihissalam mengatakan sangat sakit sekali. Rasanya dapat diibaratkan seperti seekor binatang yang dikuliti hidup-hidup, dan sakaratul maut lebih sakit daripada rasa itu. Seperti itulah sakitnya saat nyawa kita dicabut ya Ananda. Padahal nih ya Ananda, menurut malaikat Israel, ia belum pernah mencabut nyawa manusia sepelan dan sehati-hati saat mencabut nyawa Nabi Idris tadi. Nah Ananda, pencabutan nyawa Nabi ataupun manusia pilihan Allah itu secara pelan dan sehati-hati saja sesakit itu. Apalagi buat kita manusia biasa yang banyak dosa ya Ananda. Setelah itu, Nabi Idris alaihissalam semakin semangat untuk mengajak kepada manusia menuju jalan kebaikan. Pengalamannya dalam merasakan sakaratul maut, ia ceritakan saat berdakwah, sehingga setiap manusia mempersiapkan diri sebaik-baiknya, menjalankan semua kebaikan di dunia dan menjauhi larangan Allah merupakan jalan satu-satunya agar sakaratul maut terasa lebih ringan. Meskipun mendapatkan cibiran dan cemoohan dari orang lain atau kaumnya, Nabi Idris alaihissalam tetap tidak dikenal menyerah untuk terus mengajak manusia pada kebaikan. Dalam kesempatan lain, saat Nabi Idris alaihissalam dan malaikat Israel sedang beribadah bersama, Nabi Idris alaihissalam mengajukan permintaan lagi kepada malaikat Israel. Nabi Idris alaihissalam meminta sang malaikat untuk mengajaknya ke neraka dan di surga. Permintaan yang cukup aneh tersebut tentu membuat sang malaikat Israel terkejut. Ia berkata bahwa tidak ada seorang pun, bahkan malaikat sekalipun, yang berani melihat neraka. Bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka, wahai malaikat Israel? Tanya Nabi Idris alaihissalam. Malaikat Israel pun menjawab, wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Mengapa engkau meminta hal itu? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka, wahai Nabi Allah. Nabi Idris menjawab, terus terang, saya takut sekali dengan azab Allah itu. Tapi mudah-mudahan iman saya menjadi tebal setelah melihatnya. Kemudian malaikat Israel meminta izin kepada Allah dan mendapatkan restu. Dengan seizin Allah, malaikat Israel kemudian membawa sang nabi ke neraka terlebih dahulu Ananda. Namun, baru saja mereka mendekati neraka, Nabi Idris alaihissalam tiba-tiba pingsan saat melihat malaikat Malik menjaga pintu neraka. Malaikat ini mempunyai sosok yang sangat menakutkan. Belum lagi pemandangan yang mengerikan saat sang malaikat menyeret dan menyiksa manusia yang tidak taat kepada Allah selama hidupnya. Api juga berkobar sangat besar membakar tubuh-tubuh manusia tersebut hingga meleleh. Suara gemuruh api seakan memberi isyarat betapa panasnya api neraka. Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan di dunia ini selain pemandangan di neraka. Ananda sudah terbayang neraka itu seperti apa? Menakutkan ya Ananda. Lalu, karena tidak sanggup melihat lebih lama lagi, Nabi Idris alaihissalam kemudian meminta malaikat Israel untuk membawanya pergi dari tempat itu.
tubuh Nabi Idris alaihissalam menjadi lemas saat meninggalkan neraka. Namun begitu, keimanannya menjadi semakin tebal kepada Allah. Nabi Idris alaihissalam kemudian meminta kembali kepada malaikat Israel untuk melihat surga. Atas izin Allah, Nabi Idris alaihissalam pun dipersilahkan untuk memasuki surga. Di tempat itu pun Nabi Idris alaihissalam kembali pingsan. Namun bukan karena ketakutan, tapi ketakjubannya melihat pesona surga yang luar biasa. Sungai jernih, pohon-pohon rindang dengan buah dari emas, juga istana-istana megah terpampang di depan mata. Belum lagi adanya bidadari yang siap melayani setiap penghuni. Pemandangan ini tentu membuat betah sang Nabi. Bahkan ia menjadi enggan untuk diajak kembali ke bumi oleh malaikat Israel. Begitu indahnya surga itu ya Ananda. Ananda ingin ke surga? Bunda juga ingin ke surga. Tapi Ananda, kita harus berbuat baik dulu ya. Nah, setelah puas berkeliling, malaikat Israel mengajak Nabi Idris alaihissalam pulang ke bumi. Namun, Nabi Idris alaihissalam enggan pulang dan ingin tetap berada di surga. Tuhan, boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti. Setelah semua amal ibadah dihisap oleh Allah, baru Tuhan bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang beriman lainnya, ujar malaikat Israel Ananda. Tentunya kita semua termasuk Ananda semua ya. Kemudian Nabi Idris alaihissalam menjawab, saya ingin beribadah kepada Allah sampai hari kiamat nanti. Tidak mungkin umat manusia memasuki surga tanpa melewati sakaratul maut atau kematian dan tanpa penghisapan amal ibadah ya Ananda. Oke, Ananda, ada banyak mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Idris alaihissalam. Apa saja itu? Yang pertama, Nabi Idris alaihissalam orang pertama yang pandai membaca dan menulis. Yang kedua, orang pertama yang mempunyai berbagai ilmu pengetahuan. Yang ketiga, Nabi Idris alaihissalam orang pertama yang mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril di usia 82 tahun. Yang keempat, orang pertama yang dapat merasakan kematian sebanyak 2 kali. Yang terakhir, Nabi Idris alaihissalam adalah orang pertama yang dapat melihat neraka dan surga. Sebelum Nabi Idris alaihissalam diangkat Allah ke langit di usia 300-an, ia berpesan kepada keturunannya agar terus beribadah kepada Allah, serta tidak lupa akan semua ajaran yang pernah diberikannya. Selama berdakwah, ada beberapa poin penting pengajarannya, yaitu yang pertama, selalu bersyukur atas nikmat Allah. Yang kedua, ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, mengisi kehidupan dengan hikmah kebajikan. Nah, sampai di sini ya Ananda cerita dari Bunda tentang kisah Nabi Idris alaihissalam. Ikuti kisah-kisah Nabi lainnya hanya di PAUD Apps bersama Bunda. Sampai jumpa Ananda.